Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pengajian Safinatun Najah dengan kitab syarahnya Kasyifatus Sajah. Kita lanjutkan masih bab tentang mayit. Kemarin disebutkan bahwa kalau ada orang mati maka ada 4 kewajiban bagi yang hidup. 1 memandikan, 2 mengkafani, 3 mensolati, 4 mengkuburkan. Sekarang masalah mandi, persoalan memandikan mayit. Faslun, ini suatu pasal fi bayani waslihi, di dalam menjelaskan memandikan mayit. Bagaimana cara memandikan mayit? Katanya kitab ini aqallul wusli, adapun paling sedikitnya memandikan mayit, ta'mimu badanihi bil ma', ialah meratakan air ke seluruh badannya si mayit. Ini paling sedikit. Meratakan air, menyiram air, meratakan ke seluruh tubuhnya si mayit, itu paling sedikit. Marrotan, 1 kali, paling sedikit. Kenapa? Karena mandi itu fardu wajib bagi orang yang hidup, dan yang mati lebih utama. Orang yang hidup kalau sudah junub ya wajib mandi. Orang mati juga harus dimandikan. Kadang timbul pertanyaan, bagaimana orang mati dalam keadaan junub? Artinya misalkan malam-malam melakukan hubungan suami istri, kemudian belum sempat mandi, meninggal dunia. Gimana? Ya nggak apa-apa, asalkan dengan istrinya sendiri. Kan hubungan suami istri boleh, bahkan sunat, bahkan baik. Habis hubungan beberapa jam kemudian belum sempat mandi junub, baik suaminya maupun istrinya, kemudian meninggal dunia. Bagaimana cara memandikannya? Ini ada 2 pendapat sebetulnya. Ada yang mengatakan, pertama, dimandikan mayit itu liraf'il hadasil akbar, untuk menghilangkan hadas junubnya. Begitu selesai, lanjut yang kedua untuk memandikan mayit. Tapi ada pendapat yang mengatakan, ini kayaknya yang kita pegang, yang lebih kuat, yaitu cukup dimandikan sebagaimana biasanya, dan itu sudah otomatis menghilangkan hadas besarnya, junubnya. Jadi tidak apa-apa mati dalam keadaan junub. Ya, oleh sebab itu yang paling baik kalau selesai melakukan hubungan, lebih baik segera mandi.
takut meninggal dalam keadaan junub, tetapi tidak masalah ya, boleh saja, nggak apa-apa. Setelah junub mandi. Jadi mandikan sebagaimana memandikan mayit sudah, dan itu sudah menghilangkan hadas besarnya. Oke. Fala yustaratu taqaddumu izalati najasin anhu. Meratakan air itu ke seluruh mayit tidak disyaratkan sebetulnya menghilangkan najis dulu yang ada di tubuh mayit itu. Ini paling sedikit ya, minimal. Jadi mayit itu langsung disiram dan tidak disyaratkan, tapi tidak baik. Andaikan tidak dibasuh dulu, langsung tahu-tahu disiram. Asalkan siramannya itu bisa menghilangkan najis, itu sudah cukup. Minimal ini. Jadi langsung ambil air, langsung disiram si mayit itu. Itu boleh, karena tidak disyaratkan menghilangkan najisnya. Misalkan ada najis di mayit itu, asalkan siramannya kepada si mayit itu menghilangkan hadas najisnya setelah disiram. Tapi ini sangat minimal. Tentu yang baik itu sebelum dimandikan, ya, disiram dengan air, buang dulu kotoran-kotoran si mayit itu. Kotoran-kotorannya dibuang. Jadi ketika mayit mau dimandikan, pertama periksa badannya dulu, bersihkan dulu. Barangkali ada perban, karena pulang dari rumah sakit, lepaskan perbannya dulu. Barangkali ada cat yang bisa menghalangi masuknya air ke dalam kulitnya, buang dulu itu cat. Barangkali di kukunya ada kotorannya yang bisa menghalangi masuknya air, buang dulu kotorannya di kukunya itu dengan lemah lembut, dengan pelan-pelan. Orang dulu itu pakai daun sirih biasanya. Ya baiklah untuk membuang kotoran yang ada di kuku ini, baik. Buang dulu semua, sudah bersih, lalu disiram. Disiram, kalau sudah bersih baru lakukan penyiraman. Jadi paling sedikit meratakan air ke seluruh tubuhnya sekali saja. Yang penting merata sekali saja, itu cukup. Itu cukup. Tapi wa yusannu al-itar, disunatkan 3 kali. 3 kali siraman. 3 kali siraman. Wala budda min kauni waslihi bi fi'lina. Memandikan mayit itu harus dengan dimandikan oleh kita, ya. Dimandikan oleh kita. Fala yakfi warakun, tidak cukup tenggelam. Jadi ada orang mati tenggelam, itu kan tidak dimandikan masih kan? Lalu diambil mayitnya yang tenggelam itu belum dimandikan karena dia tenggelam. Bagaimana? Ya setelah tenggelam kita yang memandikan. Disyaratkan bifi'lina, kita yang memandikan orang, bukan mandi sendiri. Apalagi tenggelam itu mayit lalu diangkis, itu belum mandi, harus dimandikan. Wala waslul malaikah, tidak cukup dimandikan oleh malaikat, andaikan ada, ya. Ada di kitab disebutkan, ya. Walau wasalanat lahu karamatan kafa, andaikan ada orang mati lalu memandikan sendiri, mandikan sendiri, karamatan karena punya karomah. Dia punya karomah, mati lalu memandikan sendiri, cukup, boleh. Kama waqa'a li Sayyidi Ahmad Badawi, katanya Imam Nawawi Banten, sebagaimana yang terjadi pada Sayyid Ahmad Badawi. Sayyid Ahmad Badawi itu meninggal dunia lalu memandi sendiri. Karomah namanya, ya, karomah. Mati tapi dapat mandikan dirinya sendiri. Karomah, boleh andaikan ada, betul. Tentu ini orang-orang yang soleh, yang punya keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ketika mati dia bisa memandikan dirinya sendiri. Demikian pula
andaikan ada orang mati, wa misluhu malau wasalahu mayyitun akharu karamatan fa innahu yakfi. Ada dua mayit mati, terus mayit satunya itu bangun memandikan mayit satunya, ini boleh karomatan kalau karomah. Tapi hampir jarang terjadi. Ada banyak mayit yang mati, ada satu mayit bangun memandikan temannya mayit yang lain itu. Andaikan itu betul-betul terjadi, ya boleh. Wala yukrahu linahwi junubin wasluhu wala yajib niatul husli. Boleh orang junub, orang haid memandikan mayit, tidak makruh, bahkan tidak makruh, boleh. Orang haid, perempuan haid, laki-laki junub, lalu dia tampil memandikan mayit, boleh. Di sini dikatakan wala yukrahu, bahkan tidak makruh, boleh. Wala yajib niatul wusli, tidak wajib niat memandikan. Jadi orang yang memandikan mayit itu dirinya tidak wajib niat, tapi boleh sunat niatnya. Bagaimana niatnya? Nawaitul wuslah lihadal mayyiti. Dalam hatinya bilang aja, saya niat memandikan mayit ini, yaitu sudah niat. Tapi andaikan tidak niat, langsung saja ikut memandikan, itu boleh. Li'annal qasda bihi an-nadhafah, karena tujuannya membersihkan. Lakin tusannu hurujan minal hilab, tapi disunatkan niat. Ketika mandi di hatinya bilang saya niat memandikan mayit ini. Sunat itu niat. Andaikan tidak niat langsung memandikan, boleh dan cukup. Itu ya. Nawaitul huslah adaan an hadal mayyiti lillahi ta'ala, atau pakai bahasa Madura, atau yang penting hatinya bilang saya niat memandikan si mayit ini. Itu orang yang memandikan. Bihilafi niatul wudu fa innahu wajibatun. Tapi kalau mewudui mayit wajib. Wudunya sunat, niatnya wajib. Ketika mewudui mayit, orang yang mewudui wajib niat nawaitul wudu'ah lihadal mayyiti. Aku niat memandikan mayit, aku niat mewudui mayit ini, niatnya wajib. Nah, kemudian kalau memandikan sunat, itu ya. Memandikan hukumnya wajib, ya, memandikan mayit hukumnya wajib. Tapi niat memandikan hukumnya sunat. Mewudui mayit hukumnya sunat. Mayit tidak diwudui tidak apa-apa. Mayit diwudui sunat, tapi orang yang mewudui niatnya harus, niatnya wajib, gitu ya. Jadi kalau mandinya wajib, niatnya sunat. Kalau wudu, mewudui mayit itu sunat, tapi niatnya wajib. Harus niat mewudui dalam hatinya minimal. Kemudian waman ta'adzara wasluhu li faqdimain, andaikan ada orang mati tidak bisa dimandikan, kalau dimandikan hancur, seperti terbakar ya, mayit terbakar sudah tinggal areng, berupa bongkoan areng, tidak bisa dimandikan, bagaimana? Yummamah, maka ditayamumi. Sama dengan tayamum kita itu, hanya mengusapkan debu sedikit ke wajahnya, kemudian ke tangannya. Niat, saya niat mentayamumi mayit ini. Kalau mayitnya tidak bisa disentuh air, seperti mayit yang terbakar itu, sudah tinggal arang, gitu. Itu, ya. Kalau tidak bisa walahu waslu halilatihi min zaujatin wairurjatin. Boleh suami boleh memandikan istrinya yang meninggal, dan istri boleh memandikan suaminya yang meninggal. Nah sekarang siapa yang memandikan mayit? Maka yang boleh memandikan mayit itu yang paling utama ya kerabatnya, mahramnya. Laki-laki
boleh dimandikan oleh perempuan asalkan mahram, ya. Ayah meninggal, boleh dimandikan oleh anak putrinya, boleh dimandikan oleh ponakannya karena mahram. Istri dimandikan oleh suaminya, boleh. Tapi kalau bukan mahram, wajib jika mayitnya laki-laki, yang memandikan harus laki-laki juga kalau bukan mahram. Jika yang meninggal perempuan, wajib hukumnya yang memandikan itu perempuan juga. Haram hukumnya laki-laki yang bukan mahram memandikan mayit perempuan. Sinalang kok mandi naik, wah. Jangan. Nah, ini jangan sampai terjadi laki-laki meninggal, mayit laki-laki yang memandikan perempuan bukan mahramnya. Ini bukan hanya tidak boleh tapi haram. Bukan dapat pahala tapi dapat dosa. Kalau bukan mahramnya loh ya. Kalau mahramnya boleh. Anak memandikan bapaknya, memandikan kakeknya, ponaan memandikan pamannya, leknya, ya boleh. Tapi kalau ada hubungan mahram, jangan sampai sekali-kali masuk ke dalam memandikan mayit. Itu orang yang memandikan. Saya kira begitu ya. Beberapa poin tentang memandikan mayit. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Minggu depan tentang mengkafani mayit. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.